Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Anhar, Pandi Herasevano, Vigo Geni Maudistia, dan Siti Fatimah. Kami di sini akan mempresentasikan materi sistem respirasi ikan. Sistem respirasi ikan atau insang. Insang merupakan organ respirasi utama pada ikan. Bekerja dengan mekanisme difusi permukaan dari gas-gas respirasi atau oksigen dan karbon dioksida antara darah dan air. Alat dan sistem pernapasan ikan. Sistem pernapasan ikan berbeda dengan hewan lainnya. Habitat ikan yang berada di dalam air mengharuskan untuk bernapas dalam air. Dikutip dari buku yang berjudul Ringkasan Pengetahuan karangan Rajmat 2016-76, alat pernapasan ikan adalah insang yang berjumlah 4 pasang, terletak pada samping kiri dan kanan. Kepala yang dilindungi oleh tutup insang, ikan bernapas melalui mulutnya dengan bantuan air. Kemudian air dialirkan menuju insang yang kemudian disaring oleh insang. Sistem pernapasan ikan. Ikan bernapas menggunakan insang dari mulutnya. Itulah alasan kenapa ikan selalu membuka dan menutup mulutnya yang bertujuan untuk proses inspirasi. Udara masuk dalam tubuh dan ekspresi. Udara keluar dalam tubuh. Oksigen yang dibawa bersama air kemudian dialirkan menuju insang. Saat melakukan pernapasan, tutup insang juga membuka dan menutup. Pada saat fase inspirasi, mulut membuka yang membawa air masuk ke dalam mulut. Tutup insang akan menutup. Oksigen akan diserap oleh kapiler-kapiler darah pada lembaran-lembaran tipis insang. Kemudian kapiler-kapiler darah tersebut mengangkat oksigen yang dibawa menuju jaringan-jaringan yang membutuhkan. Sebaliknya, pada fase ekspirasi, karbon dioksida yang dibawa darah dari jaringan akan bermuara pada insang dan keluar. Ikan yang hidup di tempat yang berlumpur mempunyai sistem pernapasan yang sedikit berbeda dengan ikan lainnya, yaitu adanya labirin yang dapat memperluas insang berbentuk lipatan berongga. Tidak teratur, labirin berfungsi menyimpan cadangan oksigen sehingga ikan dapat bertahan hidup, walaupun dalam kondisi kekurangan oksigen. Contoh ikan yang memiliki labirin adalah lele dan ikan gabus. Selain berfungsi sebagai alat pernapasan, insang juga berfungsi sebagai alat ekskresi garam-garam, penyaring makanan, alat pertukaran ion, dan osmoregulator. Osmoregulator adalah proses mengatur konsentrasi cairan dan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh. Proses osmoregulator diperlukan karena perbedaan konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan sekitar. Jika sel menerima terlalu banyak air, membuat sel dapat meletus. Begitu juga sebaliknya. Jika sel mendapatkan sedikit air, maka akan mengerut dan mati. Struktur insang. Sebagian besar Teleostei memiliki 4 pasang arcus, insang yang memanjang dari dasar hingga langit-langit rongga pipi. Setiap pasang arcus, insang disokong oleh kartilago atau tulang rawan yang terhubung dengan otot abduktor dan abduktor yang mengatur gerakan insang. Pada lapisan dalam arcus insang terdapat satu atau lebih struktur keras yang disebut gill rakers. Struktur ini berfungsi membedakan dan mengagregasi partikel makanan dan untuk memposisikan makanan besar sebelum masuk ke dalam esofagus, lalu ke lambung atau usus. 1. Setiap arcus insang terbagi menjadi lamela primer. Lamela primer memanjang dengan adanya bentukan ke arah dorsal dan ventral, disebut membentuk lipatan semilunar reguler yang lamela sekunder. Struktur ini menyediakan area permukaan yang mendukung fungsi respirasi dan ekskresi. Arcus insang ditutup oleh jaringan epidermis dan biasanya disokong dengan sel mukus. Di bawah epidermis biasanya terdiri dari susunan jaringan limfoid yang terdiri dari limfosit dan sel berukuran besar mengandung granula eosinofilik. Insang ditutup dan dilindungi oleh operkulum. Lamela pada insang bersifat bebas, sehingga memiliki permukaan pernapasan yang lebih luas.
Histologi insang. Filamen pada insang terbagi menjadi sebuah. A. Lamella primer. Bagian tengah lamela merupakan kartilago, arteriol aferen dan aferen, serta anastomose, pembuluh darah lainnya. Epitel lamella primer lebih tebal daripada lamella sekunder, biasanya 3 atau lebih lapisan. Epitelnya pipih berlapis-lapis yang diantaranya terdapat sel mukus. Epitel permukaan tertutup oleh epitel berbentuk squamous dan kuboid. Mukusnya pucat dan sel klorida. B. Lamella sekunder. Setiap lamella sekunder merupakan bungkusan sel yang berada di membran basalis dengan dua permukaan yang disokong oleh sel pilar. Ruang antara sel pilar disebut lacuna, menghubungkan arteriol aferen dan aferen. Pertukaran gas berlokasi di permukaan lamela ini. Epitel pada lamella sekunder biasanya hanya selapis. Insang memiliki beberapa struktur sel yang memiliki fungsi dan bentuk tersendiri, sebuah L-klorida. Sel ini disebut sebagai sel perkerasan karena terdapat pada sambungan antara lamella sekunder dan primer. Kadang-kadang disebut juga dengan ionosit yang ada di mengatur keseimbangan osmosis. Granulanya berwarna eosinofil karena adanya mitokondria yang mencolok dan sistem membran tubular yang memanjang. Sel ini disebut klorida sebab bekerja mengeliminasi klorida. Sel klorida menjadi dua kategori, yang berada di permukaan dengan membran apikal sama tinggi dengan sel perkerasan dan yang lebih rendah dengan membran apikal membentuk yang tertutup oleh sel perkerasan. Sel yang di permukaan umum dimiliki oleh ikan air tawar, sedangkan sel yang memiliki cekungan dimiliki oleh ikan air laut. B. Sel mukul. Sel ini adalah sel yang paling mencolok pada epitel insang yang mengatur mekanisme ion dan imunologi. Sel ini menjadi penghalang fisiologis terhadap lingkungan. Sel ini berada paling sering di bagian tepi filamen eferen. C. Sel pilar. Sel ini merupakan penyokong lamela yang terdapat di dasar membran basalis lamella sekunder. Sel ini dapat berkontraksi mengontrol aliran darah melalui pertukaran gas di permukaan. D. Sel epitel atau sel pengerasan. Sel epitel memenuhi sebagian besar daerah yang memungkinkan kapiler terbuka terhadap udara. Hal ini akan mengefisiensikan pertukaran gas yang menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, serta mudah terkena serangan patogen atau iritasi. E. Sel neuroepitel. Sel ini merupakan kelompok sel endokrin yang mendekaborsilasi dan uptake prekursor amine yang dipercaya dapat berperan sebagai sensor oksigen. Sel ini biasanya berada di tepi filamen dan paling sering di ujung filamen. F. Sel selera. Sel ini berada terbatas di bagian arkus dan Gilraker saja. Sel ini jarang bahkan tidak ada di filamen dan lamela. Sel ini memiliki dua tipe sel sensori, terang dan gelap. G. Jewel Routlet. Sel ini tersebar di arkus insang, filamen, epitel filamen interlamela, dan dasar lamela. Sel ini merupakan sel pensekresi, namun fungsinya tidak diketahui. H. Sel lain-lain. Sel lain yang ditemukan pada filamen interstisial adalah melanosit, limfosit, makrofag, dan neuroepitel. Sel-sel interstitial dan yang tidak terdiferensiasi ditemukan sepanjang korpus filamen. Sel ini di area interlamellar merupakan prekursor bagi sel klorida baru. Sel yang tertanam pada di batas dalam lamella berdiferensiasi menjadi sel pilar lamella, dan lamella tumbuh dari bagian dasar seiring pertumbuhan ikan. Pembuluh darah.
Tiga jalinan pembuluh darah pada filamen insang utama di antara lain respirasi, nutrisi, dan interlamela. Pembuluh darah ini tidak berbeda dengan yang dimiliki vertebrata dan strukturnya tidak perlu diperhatikan kecuali untuk sel pilar. Pembuluh darah interlamela dan pembuluh darah kecil di filamen dan arkus yang menuju sirkulasi sekunder. Pembuluh darah nutrisi yang berasal dari arteri eferen filamen dan merupakan bagian sirkulasi sekunder. Pembuluh darah interlamela dan pembuluh darah penghubung berjenjang longitudinal seperti tangga sepanjang filamen dan pembuluh darah interlamela sebagai anak tangganya. Fisiologi insang. Secara umum, pertukaran gas di insang terjadi melalui koordinasi pemanjangan dan kontradiksi bagian pipi dan ruang cabang yang mengalirkan udara ke permukaan insang. Pertukaran gas terlihat sebagai membuka dan menutupnya operkulum. Dalam berfungsi sebagai organ respirasi, terdapat dua mekanisme pertukaran gas. Pertama, struktur insang seperti lembaran menyediakan tempat untuk pertukaran gas. Kedua, aliran darah melewati insang yang berkenan dengan aliran darah dalam insang, menghasilkan gradien difusi yang membiarkan pengambilan oksigen secara maksimal dari udara dan balik CO2 maksimal ke udara. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.